Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai lagi ini presentasi 4DX yang minggu lalu ini tertunda presentasinya ke atasan, tapi reportnya sudah dikirimkan ke HR. Belum nih. Nanti sama Mas. Ini selalu. Oke. Ini adalah ini minggu ke week 4 di bulan Mei ya. Ini karena kemarin kita sebut kesehatan jadi belum dikoreksi sama atasan sebagai bulan sebelumnya. Kita komitmennya percepatan inbound outbound ya untuk PO KAM GT, PO DAP, cabang maupun PO Robotics Sapis ya. Kemudian di kontori Korensian IPC mengenai otoritas dari Mandarimin, ARDV, LPC dan BP2, kemudian PO DAP dan PO Robo dan alokasi di warehouse percepatan cash inbound outbound untuk semua channel ya, KAM GT, PO DAP maupun PO Robo. Nah, ini hasil pemesanan picking CAM di minggu kemarin ya, tanggal 20 sampai tanggal 25. Jumlahnya di rata-rata perharian di hampir 47-48 bisnis ya. Dari satu minggu kemarin ini akurasi stoknya 100%, nggak ada salah picking dan juga tidak ada produk turnover ini yang pulang dari toko. Kemudian ini aktivitas kita dari jumlah DN satu minggu kemarin untuk ini yang di CAM ya. Ini rata-rata perharinya di 72,2 DN ya. Ini komanya kebanyakan. Total di 300 bisa turun. Kemarin ada di 400-an ya, di minggu ini turun. Kemudian ini untuk PSR dan Canvas kemarin 64, kemudian di operation di sekitar 10-11 DN per harinya. Dan kemudian ini untuk subdis ya 200 DN karena memang ini di minggu terakhir kita banyak eksekusinya, rata-rata di 34,5 DN. Ya, kalau di rata-rata per harinya ini sudah lebih dari 100 DN. Nah, kemudian ini monitoring pengiriman GT ya. Ini dari tanggal 20 sampai tanggal 25 rata-rata di 15 nih ya per hari, ada 20, kadang-kadang pas ini juga pernah menyentuh 30 DN per harinya. Total satu minggu di 89 DN yang ter-POD ini 81. Ini ter-POD semua di akhir minggu, tapi ini yang pending, maksudnya nggak terkirim, nggak ter-POD di hari yang sama. Contoh di tanggal 20 yang duluan pending, ini ada udah tutup sama owner tidak di tempat. Tanggal 21 tutup, tanggal 23 ini tunggu pembayaran, biasanya juga sama ini. Maksudnya tunggu pembayaran sama owner dan tempat ini sama. Maksudnya kita sampai di lokasi karena itu outlet cash tunai, si tokonya, si warungnya nggak sanggup bayar. Makanya dikirim lagi di hari sesudahnya sampai ada uang gitu ya. Kemudian tanggal 24 ada satu outlet tutup dan masa tunggu pembayaran. Di tanggal 25 ada minta kirim ulang ya. Mungkin ini kirim ulang bisa aja memang finansialnya belum siap. Oke. Nah, ini total pengiriman satu minggu kemarin KAM GT ya. Ini semuanya down 100% untuk KAM MMKA ya. Nah, ini yang di kita ya. Di 89 ada 8 yang pending, cuma 91%, yang lain 100%. Nah, kemudian utilisasi biasanya di week ini agak tinggi, tapi ini ini agak sekitar 80% ya. Di minggu sebelumnya pernah nyampe di rata-rata di 90%. Ini minggu lalu. Kemudian di minggu week 4 ada penurunan sedikit, kurang lebih bersama. Ya. Yang perlu disorotin ini GT ini turun dari minggu lain cuma 33%. Ini kalau bertahan terus di bawah 40-30 ini takutnya dievaluasi oleh awal gitu ya, bisa dimasuki kita yang susah. Makanya memang ini tergantung dari PO-nya toko-toko GT gitu ya. Sebenarnya ini kalau total ini karena ini jumlahnya pis-pisan, kemudian tokonya banyak gitu ya, tapi boxnya nggak penuh, itu sih kurang lebih penjelasannya yang mengkombinasi area sama area. Nah, kemudian ini utilisasi shipment satu minggu kemarin ya. Dari rata-rata kemarin satu minggu, ini kita capai utilisasi di 99,3% ya. Ini pengiriman ke
Saptis dan cabang. Kemudian ini aktivitas kita 1 minggu kemarin dari 20 sampai tanggal 25 ya, total untuk inbound ada di 17.000, outbound ada di hampir 25.000 karton ya. Di perharinya masih sekitar 6.000-7.000. Target kita per hari itu 10.000, tapi pernah waktu itu mencapai sisa hari bisa 89 ribuan gitu ya. Itu tergantung lot pekerjaan yang kalau lebih banyak kita bisa sampai dulu kita bisa sampai waktu kondisi normal sebelumnya kita cover semua Sumatera itu bisa nyentuh perharinya hampir 20.000 karton ya. Kalau ini kan sekitar 6.000-7.000. Kita pernah yang targetin 10.000 di minggu-minggu sebelumnya pernah kita capai, tapi jadinya turun. Nah ini SL kita ke cabang Lampung ya, Kang dan GT ya. Ini minggu lalu di week 21 tahun 2004 dari tanggal yang tadi ini tanggal 20 sampai tanggal 25 ini POD-nya sudah di 89%, full-nya 89, tapi yang di POD baru 70. Angka ini berubah terus sampai nanti ya setelah close bulan Mei, karena kalau ditarik lagi ini akan terus berjalan nih. Ini bisa sampai 90-an, bisa mendekati 100, ini juga mendekati 100. Ini karena masih ada yang pending. Kemudian pengiriman juga mungkin ada yang masih berupa PO belum terkirim, jadi PO-nya di bulan Mei, kirimnya di bulan Juni ya. Nanti ini mendekati. Ini ada yang di bawah 95%, ini pencapaiannya harus dikasih reason ya. Ini salahnya, ini nggak bisa enggak. Kalau harus ada itu ada yang OS, ada CDP, coba itu commercial decision principal, jadi memang permintaan prinsipal yang nggak dipenuhi ke MMK ya. Krisia juga ini sama ya. Kenangan juga itu OS, CW. Isu CW ini adalah stoknya ada di 4 CW atau stoknya sudah keambil ke GT, tapi di CAM-nya, di MMK-nya minta ya. Gitu ya. Jadi memang stoknya kurang. Pada dasarnya memang stoknya itu kurang. Ini OS, Koget OS, Madura juga OS, Momogi OS, Yoik juga nih ya. Yoik ini masih open sih, ini salahnya, harusnya masih open. Dia minta ini karena stoknya di kita ini biasanya dipenuhin direct ya, dari prinsipal. Oke, ini juga gitu ya, buat di OS, di OS. Nah ini kita breakdown. Kalau income ini baru 70 pemenuhannya baru sekitar 88%, PODR-nya di 75% ya, banyak yang belum penuh. Nah kalau yang di GT ini SOA PDA ini kanvas, nah ini yang di GT manual itu ya, itu sudah di 90 100% atau di ini 100%, di POD ini di 99,5. Jadi total pemenuhan kita di minggu 21 tahun 2004, 18 sampai 25 tadi ada di pemenuhannya di 89, baru di POD RO-nya di sekitar 76-77%. Ini tadi nggak belum saya breakdown. Ya, ini OS tiap minggunya, OSP yang OS dalam 1 minggu. Misalnya tadi, nah ini dia pemenuhan di RP ya, kita udah cover cabang lagi. Kemungkinan kalau misalnya ini dirasa baik dan kemudian Ponorogo juga over kapasitas, ini nambah nih, bukan hanya Padang Solok, bisa jadi Jambi ya. Jambi akan kita cover lagi. Isunya, infonya seperti itu teman-teman ya. Ini dari week 18 sampai dengan week 21 di pemenuhannya ya. Total dalam bulan Mei dari total orders 20 ribuan karton, sudah fulfill hampir 18.000 atau sekitar 90% ya. Ini ada yang langsung begitu PO itu muncul di sistem diminta di reason, tidak dipenuhi ya. Macam-macam, ada yang OS, ada juga stok yang masih banyak di cabang gitu ya. Apalagi biasanya Mbak Ima selain OS overstock ya, jadi diminta. Nah kerugian kitanya adalah
kita itu yang jadi rapor kita adalah service level murni atau horizon gitu ya. Tapi nanti nggak tahu di akhir tahun biasanya yang OS itu bisa dikeluarkan baru bisa tinggi. Target kita itu minimal 95% ya. Itu horizon ya. Tapi biasanya di akhir tahun itu di nego ke manajemen akhirnya bisa OS-nya bisa dikeluarkan. Makanya bisa capai 90. Kalau nggak dikeluarkan untuk horizon semua ini nggak tercapai ya. Karena lebih banyak kontribusinya di OS yang baru masuk software kosong. Nah ini kalau di breakdown per prinsipal kurang lebih ini per prinsipal juga per minggu per week ini ya kecil-kecil ya, tapi nanti coba saya rekap dulu jadi satu ini aja nggak usah di per week. Kemudian ini pemenuhan PO Sabdis ini yang perlu dikejar karena Sabdis itu juga lumbung pendapatan dari tiga raksa dan juga tuntutan dari prinsipal harus dipenuhi. Nah, PO yang kita harus jalani di bulan Mei ini itu ada dua PO Ropo yang sudah muncul di sistem, PO Mei dan PO Ropo Juni. Gitu ya. Nah, PO Ropo Juni ini kita hanya sampai di 54%. Targetnya sekitar 90%. Apa faktornya? Ya banyak. Yang paling adalah limitnya. Karena kalau nggak ada limit, kita walaupun produknya ada, tidak diperkenankan sesuai seperti itu. Ini faktornya adalah faktor eksternal. Tapi nggak tahu nanti manajemen apakah rapor kita tetap jadi yang ini atau dikeluarkan faktor limitnya. Karena kalau nggak ada limit, kita tidak diperkenankan eksekusi kirim, gitu ya. Nah, ini kita proses di Mei aja baru 54%. Kalau kita gabungkan ini sekitar 32%-an ya antara Mei dan Juni. Karena di sistem udah muncul Mei dan Juni, tapi kita masih konsentrasi untuk memenuhi hanya di Mei saja. Juni kadang-kadang minta masih terkunci segala macam dan sebagainya. Ini faktor-faktornya ya, ada masih kurang DV, masih dalam permintaan data dari Sabdis. Ya, kemudian ada yang proses di kita. Nah, ini adalah monitoring stok NRED dan UPB. Ini minggu kemarin nih, pertanggal 25 di compare dengan minggu sesudahnya minggu. Ini minggu sebelumnya, ini minggu kemarin. Ya. Nah, kita lihat nih, ini kita harus follow up ini karena stok ini perlu perhatian karena apa? Stok NRED dan ini secara value-nya itu masih sama dengan barang baik. Jadi kalau ada yang terpanjang proses, kita harus ingatkan juga ke PI, QA ini supaya proses UPP-nya dan juga misalnya ada yang promo ini diskon, nah ini kita harus kejar ke teman-teman sales PP2 untuk segera dicairkan. Nah, kalau dari diskon karyawan ini masih kurang lebih sama, ya 18 jutaan. Kemudian diskon outlet ini meningkat sedikit. Ya. Nah ini harus kita kejar nih diskon karyawan dan mitra. Kemudian yang ada juga hampir masih sama. Nah kemudian kalau di UPB ini ke Pak Nur Ismail ini meningkat karena banyak kredit UPB dan belum selesai untuk diskusi. Ya Mas Ismail ya, kemudian meningkat dari kemarin 151 juta. Ini 235 juta. Ya, ini yang PO PB sudah jadi di tempatnya Mas Mahir. Ini on proses ya Mas sampai akhir bulan ini sudah revisinya baru turun. Ya, tunggu karena prosesnya dari create apa kita kirim AO juga masih butuh persetujuan dari prinsipal nego. Kadang-kadang kalau terutama value yang tinggi ya, value yang tinggi itu terkadang harus nego ini melebihi batas allowance yang diizinkan prinsipal, harus nego lagi di beban sampahnya. Nah, itu ya kadang-kadang agak lama prosesnya di pusat. Oke, nah ini di pertanggal 30 kemarin di utilisasi di 78,6. Tapi per hari ini udah di 81 kalau nggak salah. Tadi nanti buat berapa nih? 80-an ya? Ya, karena banyak inbound ini persen. Nah ini komitmennya kita masih sama, nggak ada yang khusus ya. Kemudian ini harusnya di warehouse ini kemarin ada trouble
forklift. Ini masih inbound outbound semua channel PO KMGT, PO DAP dan PO Loko. Kemudian juga kondisi PC mengatakan stok, reminder limit AFDV-nya sadis di warehouse juga kecepatan isi inbound outbound untuk semua channel. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi.